Hey, why don't you guys just leave? Ahoy kamarat, aku Samas, yang artinya halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House, sebuah film yang dibintangi oleh si Macete alias Om Dani Trejo berjudul Badass tahun 2012. Film ini akan menceritakan tentang seorang veteran perang yang masih memiliki hasrat bertarung dan berperang yang masih menggelora, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang veteran perang Vietnam bernama Frank Pega. Sama seperti saya, Frank lahir dari keluarga yang kekurangan uang dan makanan, atau yang dalam bahasa umum dan familiarnya disebut dengan miskin. Tidak ada yang spesial dalam hidupnya terkecuali seorang tambatan hati ketika masih muda, di mana kisah asmara Frank harus tertunda ketika dirinya bergabung dengan militer dan ditugaskan perang ke Vietnam, yang ketika dia kembali, sang kekasih sudah memiliki anak dari pria lain alias ditinggal menikah, sehingga Frank yang tidak punya tujuan lain pun menghabiskan sisa hidupnya dengan berjualan hotdog sampai dia tua seperti sekarang. I had to create an opportunity for myself. Thank you, sir. I appreciate your Life business. somehow slipped away from me. God bless you. Have a nice day. Sama seperti motor KLX yang jarang dipakai, kemampuan dan pengalaman Frank selama menjadi tentara seolah tidak berguna di kehidupannya saat ini. Sampai suatu hari ketika dirinya naik bus, ada dua preman yang bertingkah polontong. Polontong itu semacam songong atau sok jagoan, di mana mereka berdua memaksa seorang kakek-kakek untuk pindah kursi tanpa alasan yang jelas. Hey, old man, you mind moving? We gotta sit together. I'm talking to you. Move that geriatric ass before I kick it. Si kakek yang tua dan tak berdaya pun hanya duduk terdiam ketika dua preman ini sosorongot atau berbicara dengan nada keras tepat di depannya, yang karena si kakek tidak mau pindah, salah satu preman pun berniat untuk memukulnya, yang sebelum itu terjadi, tiba-tiba But leave him alone. ya, Frank pun menahan pukulannya dan mengatakan untuk jangan membuat keributan di depan umum, yang karena tidak terima ditegur oleh seorang pria paruh baya, kedua preman itu pun mendekatinya dan sejak hari itu, hidup Frank tidak sama lagi, di mana aksinya menghajar dua preman itu pun sempat direkam oleh salah satu penumpang yang diupload ke YouTube, yang alhasil Frank pun menjadi viral, bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai pahlawan yang membawa harapan untuk semua warga Los Angeles yang ada di sana. Miller, Siegel, come over here. Come take a look at this. It's like I'm this famous guy or something. All of a sudden, people started caring about me. Tak hanya terkenal di lingkungannya, Frank bahkan diundang ke sebuah acara televisi ditemani sang bunda yang sangat disayanginya. Namun beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sang ibu pun berpulang ke rahmatullah akibat penyakit yang dideritanya. Meski ibunya sudah tiada, Frank tidak pernah merasa sendirian berkat beberapa teman yang selalu mensupportnya. Salah satunya adalah seorang petugas polisi setempat bernama Malak, ini babangusnya, yang memberikan sebuah titipan dari anak-anak sablon di komplek ini, berupa kaos bergambar wajah Frank yang dulu pernah menjadi seorang macete alias si golok. Badass. Tak hanya Malak, Frank juga memiliki teman setia sesama mantan tentara bernama Klondike. Ini beliaunya, di mana Klondike ini membantu Frank pindahan ke rumah ibunya di komplek ini, yang ketika sedang minum bersama, Klondike menitipkan sebuah flash disk untuk Frank simpan di dalam kotak deposit ibunya. In your mama's safe deposit box, please. Got it. You're a damn good friend. I mean that. Klondike. Dalam kondisi setengah mabuk, Klondike pun izin pulang karena ada jadwal pengajian yang harus dihadiri, di mana saat Klondike berjalan sendirian di jalan yang sepi, tiba-tiba muncul dua orang yang sepertinya dari kelompok gangster dan kenal baik dengan si Klondike ini. I gotta tell you, man, look here. The ringers turned off. What can I say? Entah apa yang sebenarnya sudah terjadi, tapi Klondike nampak memiliki sesuatu yang bos mereka inginkan, yang ketika Klondike menolak untuk memberikannya, mereka berdua pun langsung menyerangnya, tapi harus ngajongkeng tidak berdaya oleh hanya seorang kakek-kakek tua ini. Dan tiba-tiba
Ya, Klondike pun ditembak tepat di dadanya sehingga beliau harus tewas saat itu juga tanpa mendapat pertolongan dari siapapun. Keesokan harinya, Frank melihat Klondike untuk terakhir kalinya, di mana polisi yang menangani kasus ini pun berjanji akan secepatnya menangkap para pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. You're gonna get those scumbags, aren't you? We're gonna do our best. Pulang dari kantor polisi, Frank pun mampir dulu ke Samsul Mart untuk membeli sebotol minuman, di mana Frank yang tidak membawa uang cukup pun meminta sang kasir untuk kasbon dulu, tetapi karena ini bukan warung teh Yuli, si mas kasir pun tidak bisa memberikan botol minuman tersebut. I'm a hardworking man. I can't be giving stuff away. Tak lama muncullah sekelompok penjahat yang datang untuk merampok minimarket tersebut, di mana Frank yang ditodongkan senjata sambil diancam untuk jangan ikut campur pun tiba-tiba ingin bertindak dan... Hey, why don't you guys just leave? Alhasil, Frank pun diberikan satu botol minuman gratis sebagai rasa terima kasih mas kasir atas pertolongannya tadi, yang ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, di situ ada tetangga kompleks sekitar yang mengucapkan turut berduka cita atas kematian si Klondike, di mana beliau juga mengatakan jika saudaranya belum lama ini mengalami hal serupa, tewas di lokasi yang tak jauh dari tempat Klondike ditemukan, sehingga bisa disimpulkan jika komplek ini ternyata kurang aman dan banyak sekali penjahat berkeliaran tanpa ada tindakan dari pemerintah setempat. God bless you, Mr. Vega. Justin was violently beaten and then stabbed to death late last night after he... Saat sedang minum di depan rumah, ada seorang anak tetangga bernama Martin yang mengajak Frank berbincang, namun tak lama muncul pacar ibunya si Martin yang menyuruhnya untuk masuk dan menunjukkan sikap kurang ramah kepada si Frank. Keesokan harinya, Frank mendatangi kantor polisi untuk menemui petugas yang menangani kasus kematian si Klondike, di mana beliau ternyata masih belum menemukan petunjuk tentang siapa pelaku yang telah membunuh temannya tersebut. Let us do our job, okay? Now, if you excuse me, I have work to get back to. Penasaran dengan apa saja tugas polisi, Frank pun berinisiatif untuk mengikutinya ke ruang belakang yang setelah dilihat ternyata beliau dan teman-temannya sedang berbincang santai sambil bermain-main, yang hal tersebut tentu saja membuat Frank menjadi kecewa, yang alhasil Frank pun memutuskan untuk bertindak sendiri dengan mencari sendiri pelakunya dengan caranya sendiri. Sendirian, Frank pun mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Di sana dia menemukan selongsong peluru yang digunakan si pelaku. Juga terdapat kalung milik si pelaku yang terlempar ke semak-semak, sehingga bisa disimpulkan bahwa para polisi yang menangani kasus ini tidak serius dengan pekerjaannya. Frank pun mendatangi sebuah toko senjata ilegal untuk menanyakan tentang peluru tersebut juga dengan kalung yang ditemukannya, di mana saat melihat foto pada kalungnya, si penjaga mengatakan jika dia mengenal wanita tersebut, dia dan suaminya tinggal beberapa blok dari toko ini, sehingga Frank langsung meluncur ke sana untuk memeriksanya. I was gonna say, it kind of looks like this girl goes to our church. Be careful, a lot of fucking kids out there. Tiba di sana, Frank hanya bisa bertemu dengan istri si pelaku yang nampak kesal dengan suaminya yang jarang pulang, yang jika Frank ingin menemuinya, suaminya sering berkumpul bersama teman-temannya di lapangan bola basket yang berlokasi tak jauh dari rumah mereka. Tiba di lapangan bola basket, Frank lagi-lagi harus dihadapkan pada situasi yang memicunya untuk melakukan kekerasan, di mana para pemuda tersebut pun bertindak tidak ramah ketika Frank menanyakan seseorang bernama Terence, yakni suami si wanita tadi alias nama si pelaku yang sedang dia cari, sehingga ketika kata-kata tidak bisa mendapatkan sebuah jawaban, maka kekerasanlah yang jadi solusinya. Alhasil, salah satu dari mereka pun buka suara jika Terence akhir-akhir ini jarang terlihat, dan jika Frank ingin mengetahuinya di mana sekarang, Frank bisa pergi ke sebuah alamat yang di mana Terence sering berkeliaran di sana.
Beralih ke tempat lain, di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang bapak wali kota bersama dengan seorang bos gangster bernama Panther, tidak pakai black, ini bebenguknya, yang sejak awal membantu karirnya sehingga jelas bahwa wali kota ini memakai cara kotor untuk bisa di posisi sekarang. Muncul masalah ketika mantan anak buah Panther ini diketahui berkhianat dengan menyalin data-data rahasia kebusukan bapak wali kota ke dalam sebuah flash disk, di mana mantan anak buah Panther itu ternyata adalah si Klondike, sahabat dekat si Frank yang baru saja tewas, sehingga sudah jelas bahwa alasan kematian si Klondike diakibatkan oleh sebuah flash disk yang menyimpan rahasia kotor si bapak wali kota ini. You clean your Panther. What's up with those fucking happy faces? Kembali ke Frank yang baru saja tiba di rumah, dia langsung diserang oleh anak buah si Panther yang berbadan body gold dan meminta Frank untuk memberikannya flash disk yang sempat dititipkan oleh si Klondike. Setelah berhasil mengalahkan si Body Gold, Frank pun menemui si Martin yang pandai komputer untuk membuka isi dari flash disknya. Di situ terdapat banyak sekali file-file penting yang merupakan rahasia terlarang milik Bapak Wali Kota yang jika sampai bocor ke media, reputasinya akan langsung hancur seketika. Crestview? That's our hood. Tak peduli dengan rahasia kotor wali kotanya, Frank lebih fokus ke si Terence untuk membalas dendam yang dengan bermodalkan alamat yang sudah diberikan oleh anak-anak basket, Frank segera pergi ke sana saat malam hari. Tiba di sana, Frank langsung masuk ke dalam rumah selingkuhannya yang ternyata Terence kebetulan sedang melakukan pengencerotan, di mana Frank langsung menghajarnya untuk mencari tahu siapa orang yang telah menembak Klondike pada malam itu. My best friend, Klondike Washington. Dengan sedikit diberi kebrutalan, Terence akhirnya buka suara mengenai aksi malam itu, di mana dia dan satu rekannya memang telah membunuh si Klondike dan hanya menjalankan tugas dari bos mereka yaitu Panther. Dan jika Frank ingin menemuinya, Terence memberikan alamat markasnya untuk Frank bisa datang ke sana. The burger I loved. You'll be where? The burger I loved. Tak langsung meluncur, Frank berencana untuk persiapan dulu dengan pulang ke rumah terlebih dahulu. Namun tak disangka terjadi sedikit insiden kecil ketika pacar ibunya Martin melakukan KDRT yang mengharuskan si Frank untuk bertindak. Yang alhasil, pria itu pun pergi tanpa melakukan perlawanan. Get the fuck. Sebagai rasa terima kasih, ibunya Martin yang bernama Amber ini pun mengajaknya untuk makan sore bersama. Yang karena tidak ingin menolak rezeki dan ingin mengambil kesempatan untuk bisa dekat dengan Harim, Frank pun menunda rencananya mendatangi Panther dan justru malah sibuk dandan untuk makan sore di rumah Amber. Setelah tampan dan wangi, Frank pun datang dengan setangkai bunga di tangan dan makan sore romantis dengan ibunya Martin. Yang setelah makan beres, mereka pun duduk berdua yang ketika akan saling memacok, tiba-tiba... What's up, shorties? Setelah gagal macok, Amber pun mengeluhkan tentang pintu rumahnya yang jebol akibat ditendang oleh si mantan pacarnya. Sehingga Frank yang baik hati pun menawarkan Amber untuk tidur di rumahnya malam ini sampai pintu rumahnya selesai diperbaiki. No, Frank, we can't do that. Oh yeah, you can. Setelah acara makan sore selesai, Frank pun segera menemui Malak untuk memberikannya flash disk tersebut, di mana Frank mengatakan jika isi flash disk itu adalah alasan kematian si Klondike, yang jika dalam waktu 1 kali 24 jam dirinya tidak ada kabar, Malak diminta untuk menjaga Amber dan Martin di rumahnya. Frank. Tiba di markas Panther, Frank langsung masuk begitu saja sambil mengatakan secara terang-terangan jika kedatangannya kemari untuk membalas dendam atas kematian si Klondike. Yang ketika Frank akan menyerang, si Panther langsung memukulnya hingga Frank langsung pingsan saat itu juga. Oh yeah, you know I stuck that up your ass. Frank pun diikat di kursi dengan ditempelkan alat interogasi populer bernama kabel listrik, yang ketika Frank menolak untuk memberikan flash disknya, tubuh Frank pun disetrum yang membuatnya tidak walakaya. Panther yang sudah tidak tahan pun akhirnya memeriksa dompet si Frank untuk melihat alamat di mana dia tinggal, di mana Panther mengancam akan menyakiti siapapun yang ada di rumahnya sampai Frank mau memberikan flash disk tersebut. Shall we? Continue on without me.
Saat akan pergi itulah Frank dengan cepat melepas ikatan di tangannya dan mengambil sebuah korek api di sakunya yang entah kapan dia membawa sebuah korek api kayu, mungkin diberikan tim kreatif. Saat itulah terjadi ledakan akibat drum berisi penuh minyak sehingga kedua anak buah si Panther pun tewas dan Panther sendiri kabur menggunakan kendaraan umum yang dirampasnya. Frank pun meminjam bus yang sama seperti yang dipakai oleh Panther, di mana mereka berdua terlibat kejar-kejaran di jalan raya yang membuat fasilitas umum menjadi rusak parah. Yang ketika Frank berhasil dikelabui, busnya pun terguling sementara Panther berhasil lolos. Tapi tiba-tiba ya, Panther yang tidak mau menyerah pun turun dari busnya dan langsung lari ke alamat rumah si Frank, yang ketika sudah sampai di sana terlihat Amber baru saja mencuci piring dan harus berhadapan dengan Panther tanpa tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. How the hell did Frank score a sweet piece? Tell me what that flash drive is. I don't know what you're talking about, okay? I don't know. Kembali ke Frank yang harus bertemu lagi dengan dua preman waktu itu. Mereka menyalahkan Frank atas viralnya insiden waktu itu, dan gara-gara Frank jugalah mereka berdua dipermalukan dan dikeluarkan dari grup anak gangster. Dan sekarang mereka sudah memiliki pistol untuk melawan Frank, namun untuk kedua kalinya mereka pun dipermalukan oleh hanya Frank yang dengan sekali serang saja. We're a complete joke. We got kicked out of the Brotherhood. His girlfriend left. Sementara itu, Amber masih ucingan dengan si Panther yang kesulitan menangkapnya, di mana saat nyawanya terancam, Frank pun datang dan langsung menghajar si Panther saat itu juga. Terjadi perkelahian yang tidak terlalu seru di antara mereka berdua, di mana aksi tersebut disaksikan langsung oleh para tetangga dan orang yang liwat, sehingga kemenangan Frank pun berhasil diabadikan oleh mereka dan namanya akan viral untuk kedua kalinya. How's the Klondike? Berkat bantuan Malak, Bapak Wali Kota pun berhasil ditangkap polisi atas kasus-kasus sadis yang dia lakukan sebelum jadi wali kota, di mana Frank sendiri kini bahagia bersama keluarga barunya, yaitu Martin dan Amber kekasih barunya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Frank adalah jangan pernah meremehkan orang lain karena kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita remehkan. Hanya karena Anda lebih baik dalam beberapa hal bukan berarti Anda boleh merendahkan orang lain, karena kekalahan adalah milik mereka yang ceroboh dan kehancuran adalah milik mereka yang suka meremehkan orang lain. Ingat, satu kerikil dapat menyebabkan longsoran salju jika menghantam tempat yang tepat. Itu. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Upil kering, ikan mujair. Cuau, cuau, cuau.